Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Untuk narasumber kedua, Ketua Tim VCT Puskesmas Grogol yang nanti akan membahas tentang pengetahuan komprehensif HIV/AIDS dan gambaran perkembangan layanan kesehatan HIV di Puskesmas Grogol. Dr. Tri Nugroho, selamat pagi Dok. Bagaimana kabarnya Dok? Alhamdulillah. Baik, narasumber yang ketiga, perwakilan komunitas atau pendamping orang dengan HIV/AIDS yang nanti akan berbagi pengalaman kepada kita terkait dukungan terhadap komunitas. Kak Suparno, selamat pagi Kak. Sehat? Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman komunitas Kak? Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber pada pagi hari ini yang sudah hadir. Kita langsung ke intinya guys, langsung ke pertanyaan. Baik, pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Dr. Tri Nugroho sebelumnya. Dok, bisa dijelaskan tentang penyakit HIV/AIDS itu seperti apa? Karena selama ini masyarakat masih awam tentang informasi HIV/AIDS ini. Ada yang bilang itu penyakit kutukan dan juga masih ada diskriminasi dan juga stigmatisasi pada orang dengan HIV/AIDS. Monggo Dok, bisa dijelaskan kepada para penonton. Terima kasih. Saya sebagai ketua tim VCT di Puskesmas Grogol, memang masyarakat saat ini memang sangat mungkin bisa dinilai kurang pengetahuan tentang HIV dan AIDS yang ada di masyarakat. Ya memang karena banyak hal yang menjadi kendala. Dalam artian memang edukasi di masyarakat ya kurang maksimal, atau mungkin memang kita dari tenaga kesehatan tentang edukasi tentang penyakit juga mungkin kurang maksimal. Cuma secara garis besar HIV ini adalah penyakit yang disebabkan karena virus. Virusnya immunologi, jadi virus yang menyerang sistem tubuh kita. Nah, virus ini memang virus yang unik, dia hanya menyerang di sistem kekebalan kita, tidak akan menyerang yang lain. Cuma kalau orang yang terinfeksi HIV ini tidak diobati, lama-lama sistem tubuhnya turun, lama-lama dia akan mudah kena penyakit. Nah, kadang yang mematikan bukan HIV-nya, tapi penyakit infeksinya yang berimpact fatal pada orang yang menderita HIV di sana. Seperti itu untuk secara sekilas sih. Cuma kalau yang di masyarakat kadang menganggap HIV ini bukan, atau mungkin tidak. Sebenarnya HIV ini kan penyakitnya kan infeksi. Selama sebuah infeksinya kita tidak terkena, dalam artian tidak terjangkit atau tertular, ya kita aman-aman aja. Tapi kalau misalnya tertular atau terkena, kita ada pengobatan lebih lanjut lagi. Harapannya apa? Biar infeksinya ini bisa terkendali. Kalau terkendali infeksinya, harapannya yang terjangkit HIV tadi atau ODIP tadi bisa hidup dengan lebih sehat dengan kondisi infeksi yang terkontrol. Baik, berarti tidak mudah menular ya? Jadi kalau memang kalau HIV sebenarnya tidak sangat khusus secara penularannya. Jadi bilang sangat mudah menular kalau caranya itu ibarat yang menjadi sumber penularan, ya bisa menular. Tapi kalau tidak segampang misalnya bersentuhan merendah, makan bareng rendah. Jadi kalau memang HIV memang cara penularannya kan khusus ya. Yang pertama berhubungan seksual beresiko atau tanpa pengaman. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dari pemakaian jarum suntik secara bersama-sama atau alat medis yang tidak steril. Misalnya apa ya? Misalnya kayak jarum lewat titik, atau mungkin pada orang yang pengguna narkoba dengan pemakaian jarum suntik satu untuk semuanya, seperti resiko. Terus yang kemudian yang ketiga bisa jadi ibu hamil ke janin. Nah ini jadi perhatian juga untuk orang yang hamil atau ibu hamil dengan kondisi HIV positif, harus benar-benar obat itu harus rutin. Kenapa? Kalau obat tidak rutin, potensi untuk menularkan janinnya itu sangat besar. Nah ini benar kita jadi perhatian kita bersama, jangan sampai anak tadi yang tidak tahu apa-apa sudah tertular HIV dari kandungan sendiri. Jadi kita harus benar-benar jaga. Kalau ada ibu hamil dengan positif HIV, perawatan kita, perhatian kita, edukasi kita benar-benar harus lebih maksimal. Kenapa ya? Mencegah biar anaknya tidak tertular seperti itu. Untuk ibu menyusunya bagaimana nanti langkahnya? Asinya apakah
boleh diberikan untuk si bayi atau bagaimana? Tadi belum dijelaskan. Ya, memang salah satu penurunan juga secara teori bisa lewat ASI juga. Cuma kalau ibu hamil, ibu menyusui ini dengan sudah kontrol ARV rutin dengan gula larut yang rendah biasanya aman. Cuma kalau misalnya ibu menyusui dengan status HIV positif tidak minum obat, potensi untuk ASINya mengandung virus juga tinggi dan bisa menular. Nah sebenarnya harapannya nih ada beberapa teori memang kalau yang ASI ini masih ada yang bilang bisa menularkan, ada yang bilang tidak. Tapi intinya kalau dari ibu yang menyusui dengan pengobatan ARV yang rutin, harapannya di ASINya juga sudah tidak bisa menularkan HIV di sana. Seperti itu. Berarti bisa diambil kesimpulan bila ibu hamil dan melahirkan kemudian rutin ARV ini, berarti CD4-nya bisa naik. Nah itu diharapkan untuk tidak menularkan ke bayinya melalui ASI, gitu ya. Oke. Kemudian terkait perkembangan layanan untuk visitnya Puskesmas Grogol bagaimana dok? Pelayanannya apa aja? Pada dasarnya kalau di Puskesmas kita menjadi Puskesmas kan ada dua layanan dalam gedung sama layanan luar gedung. Kalau VCT kita yang di dalam gedung biasanya kita lewat poli umum. Biasanya kita akan cek kalau ada indikasi medis. Yang paling sering kita temukan itu misalnya orang dengan sariawan yang lumayan parah, atau mungkin orang dengan kondisi yang positif atau kemudian kurus, atau mungkin sering kok sakit-sakitan atau demam lama seperti itu. Itu yang jadi prioritas kita untuk cek. Satu lagi biasanya kalau orang dengan adanya infeksi menular seksual. Jadi kalau orang dengan infeksi menular seksual di layanan umum kita akan juga untuk sarankan untuk cek HIV sekarang. Seperti itu dalam gedung. Selain itu kita juga dalam gedung itu ada layanan untuk ANC terpadu. Jadi setiap ibu hamil paling nggak dalam satu siklus kehamilan itu sekali cek lengkap ANC terpadu termasuk untuk yang HIV. Lebih lengkapnya kalau triple eliminasi. Jadi cek HIV, sifilis dan hepatitis itu langsung jadi satu paket di ANC-nya. Kemudian satu lagi kalau kita juga untuk calon pengantin. Jadi setiap calon pengantin yang mengajukan untuk surat kesehatan sebelum ke KUA kita juga akan cek untuk HIV, terutama tuh yang juga tuh yang terkait infeksi, hepatitis, sifilis dan HIV ini satu cek yang dilakukan bersamaan sebagai usaha kita untuk deteksi dini. Kalau beresiko kita bisa langsung untuk diedukasi, syukur-syukur kalau memang bisa langsung diobati kita langsung obati dan rawat misalnya. Kemudian satu lagi belum yang luar gedung ya, kalau luar gedung kita bisa ada mobil VCT. Jadi mobil VCT itu biasanya satu tim Puskesmas, biasanya kita ada dokter, kemudian atau RR, biasanya perawat atau pemegang program HIV, kemudian farmasi sama yang tenaga laboratorium. Kita datang ke lokasi. Nah lokasinya apa? Biasanya paling sering bisa ke tempat karaoke, panti pijat, atau misalnya memang spa khusus ya seperti itu yang memang jadi tempat yang ibaratnya memiliki resiko tinggi di sana. Jadi kita datang ke tempat dan ini free, tidak dipungut biaya. Nah itu jadi disebarkan. Jadi kalau mau beli di situ itu biasanya gratis. Jadi nggak usah khawatir jangan biaya mahal enggak. Kalau dari pemerintah dari Puskesmas biayanya gratis. Ini berarti langsung beralih ke perkembangan layanan. Pertanyaan saya untuk Ibu Kepala Puskesmas sudah kita resmi ngerjana terkait upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Grogol. Inovasi program apa dok yang sudah dilaksanakan oleh Puskesmas Grogol saat ini? Karena kami lihat memang Puskesmas Grogol paling aktif ya untuk pemeriksaan HIV. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Puskesmas Grogol, kami mempunyai kebijakan, artinya harapannya seluruh masyarakat Grogol ini sehat, ya, sehat. Kemudian inovasi dalam hal ini untuk penyakit HIV, kami sudah membuat ini sejak tahun 2013. Kita melakukan, ya, sudah kita lakukan, yaitu visiting mobile. Jadi kita mendekatkan akses layanan, ya, dengan cara kita yang berkeliling gitu, berkeliling ke tempat-tempat hiburan, ya, tempat pariwisata ataupun penginapan, ya bisa kontrakan.
kemudian panti pijat dan seterusnya. Dan itu kita lakukan tadi dalam rangka mendekatkan akses juga mencegah. Kemudian kebijakan kami juga harapannya seluruh masyarakat Grogol sehat melalui calon pengantin. Jadi semua calon pengantin harus kita lakukan tes ini atau pakai eliminasi HIV. Kenapa? Tadi ya mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Tri bahwa itu upaya kita untuk mencegah, dan kami bekerja sama dengan KUA. Kalau apabila calon pengantin yang ada di wilayah Grogol belum cek kesehatan ini, mungkin tidak diberi surat untuk nikah atau gitu. Jadi itu salah satu wujud kerjasama kita sektoral itu. Kemudian juga targetnya seluruh ibu hamil, ya juga kita lakukan tes eliminasi ini untuk menentukan nanti mencegah juga untuk pulang ke bayi dan seterusnya. Mungkin itu Mbak. Jadi yang bisa saya sampaikan, yang jelas mungkin pesan moral bagi masyarakat luas ya. Kalau dalam Al-Quran saya tambahkan ya, itu surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jadi jagalah, janganlah kau membunuh dirimu ya. Karena Allah itu Maha Penyayang. Artinya apa? Hidup ini kan anugerah. Monggo kita jaga bersama-sama supaya hidup kita ini lebih bermakna ya. Artinya makin sehat. Dan apabila tadi saya sampaikan bagi yang sudah ternyata mengidap penyakit, harapan hidupnya itu masih panjang ya. Kita tidak perlu untuk mendiskriminasi dan seterusnya. Kita ada pengobatan ya. Langkah-langkah berikutnya itu yang kami lakukan. Nanti Mbak Erna, terima kasih. Terima kasih Dok atas penjelasannya. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya yaitu Mas Suparno. Coba bisa diceritakan bagaimana pengalaman Anda selama ini mendampingi teman-teman komunitas orang dengan HIV/AIDS. Apakah ada kendala atau lancar mereka? Apakah rutin melakukan pengobatan? Selain pengobatan, apakah ada pendampingan yang lain Mas agar mereka tetap semangat untuk menjalani hidup? Monggo Mas, kami persilakan. Oke. Bisa ada kamera Mas? Terima kasih. Yang sebelumnya saya perkenalkan diri dan Bu Dokter. Saya Suparno dari Yayasan Sahabat Sehat Mitra Sebaya, yayasan yang ada di Kabupaten Sukoharjo untuk pendampingan teman-teman orang dengan HIV. Kebetulan kami berawal dari keprihatinan kami di masa lampau sekitar 13 tahun yang lalu. Banyaknya teman-teman orang dengan HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Sukoharjo tanpa ada wadah atau tempat untuk beliau-beliau ini sharing atau ngobrol bareng. Berawal dari itulah kami mempunyai gagasan mewadahi pada teman-teman ini untuk bisa sharing, untuk saling memberikan informasi tentang HIV dan saling mendorong untuk kepatuhan dan memotivasi antara satu dan yang lainnya. Kebetulan kami di pendampingan di Kabupaten Sukoharjo sudah sekitar 13 tahun yang lalu, dan berawal dari keprihatinan itulah kami berdiri karena di saat itu di Kabupaten Sukoharjo kebetulan belum ada yang namanya PCT untuk pengobatan. Kalau dulu baru ada tes tapi belum ada tidak lanjutnya. Kami setelah beberapa bulan sering ngobrol dengan teman-teman, kebutuhannya adalah salah satu adalah pengobatan yang gampang dan mudah dijangkau. Dan kebetulan akhirnya kita bisa aturkan ke pemangku kebijakan, dan akhirnya di Kabupaten Sukoharjo ini sudah terlaksana dengan baik. 12 puskesmas dan beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Salah satunya di Puskesmas Grogol. Terima kasih banyak Ibu atas nama pribadi dan lembaga yang selama ini teman-teman yang ada yang akses di Puskesmas Grogol merasa nyaman, karena salah satunya
psikologinya, psikososialnya di Kabupaten Sukoharjo ini saat ini lebih mudah daripada yang lalu-lalu. Karena di awal-awal kita berdampingan kepada teman-teman orang dengan HIV/AIDS ini minimnya informasi, dok. Satu, minimnya informasi, yang kedua masih banyak diskriminasi pada teman-teman, dan bahkan teman-teman sendiri yang mendiskriminasikan dirinya sendiri. Dari situlah kita mengadakan pertemuan, kumpul-kumpul dengan teman-teman supaya mendapatkan edukasi dan ilmu tentang HIV ini yang benar dan tepat. Salah satunya seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Tri tadi, bahwa orang dengan HIV/AIDS tidak mudah menularkan. Nah, padahal prinsipnya itu adalah penyakit menular, tapi tidak mudah untuk menularkan. Dan itu kalau sekitar 10 tahun yang lalu masyarakat belum mendapatkan informasi yang tepat, beliau biasanya berpikirnya orang dengan HIV adalah orang yang lemah, orang yang sudah vonis terakhir tinggal menunggu waktu. Nah, dari situlah kita hadir untuk teman-teman dan keluarganya, gimana caranya bisa teman-teman berdaya lagi dan bisa berguna untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri. Karena tidak banyak yang teman-teman ketahui tentang HIV, gimana caranya teman-teman itu bisa mandiri lagi, bisa akses sendiri lagi, dan mengakses kesehatan yang tepat dan menggunakan apa yang dapat dari kesehatan itu dengan benar dan tepat. Nah, dari situlah teman-teman sering kita sharing dan sering kita kumpul. Kebetulan di Kabupaten Sukoharjo ini perkembangan HIV alhamdulillah saat ini dari bidang dari segi program kita mungkin lumayan jelek, tapi kalau dari segi sosial kemanusiaannya alhamdulillah. Karena apa? Edukasi yang diberikan beberapa tahun terakhir, masyarakat bisa menerima dan menjalankan dengan baik penemuan HIV positif, dan bahkan angka AIDS itu sangat besar. Kami di Yayasan Sahabat Sejahtera Sebaya ini, yang biasa teman-teman dan masyarakat menyambut SMA, kebetulan saat ini mempunyai jaringan sekitar 500, kurang lebih 500 sampai 600 orang. Nah, disitulah di SMA sekitar 500 sampai 600. Dari situlah teman-teman ini waktu dulu awal mula teman-teman mendapatkan statusnya tidak semudah waktu mendapatkan sebuah donor. Jadi teman-teman biasanya mengetahui statusnya baru keluar dari ruang PCT, terus akhirnya sudah beban hidup ini kayak apa ya. Dari situlah kami hadir untuk si pasien sendiri dan keluarga. Biasanya pasien sudah kena mental dulu dan ini udah yang terakhir, kayak itu. Dan bahkan kalau keluarga tahu juga merasa ini kok kayak piye keluarga, pasti takut dan diskriminasi nanti ya, dilihat dari sisi tangga kayak apa. Dan dulu itu memang pemikiran masyarakat bahwa orang yang pengidap HIV ini adalah orang-orang nakal, orang-orang yang berperilaku jelek. Tapi saat ini perlu masyarakat ketahui bahwa orang dengan HIV bukan hanya orang-orang yang berperilaku jelek, tapi di situ banyak ada anak-anak kecil dari ibu rumah tangga yang tidak mengetahui apa-apa. Ini istilahnya jadi korban kan. Jadi anak yang nggak tahu apa-apa, tahunya sudah mengidap HIV, seperti apa yang disampaikan Dr. tadi, pencegahan melalui ibu, karena penularan ibu ke anak bisa dicegah dan bisa ditangani. Jadi dari situlah
masyarakat itu waktu dulu udah pokoknya kalau ada berita tetanggaku terkena HIV itu udah yang apa ya, heboh, pokoknya udah heboh sendiri gitu. Nah, dan alhamdulillah di akhir beberapa tahun terakhir itu udah hal seperti itu udah mulai berkurang. Tapi untuk yang namanya diskriminasi dari dirinya sendiri, teman-teman pasien ini yang perlu kita tindak lanjuti, karena banyak saat ini yang belum mengenal kita, waktu ditaruh statusnya akhirnya pemikirannya aku udah dewi dengan HIV/AIDS saat ini. Nah, dari situlah kita mendorong teman-teman yang baru saat ini untuk berusaha membuka diri kepada teman-teman yang lain, karena kita juga memikirkan gimana caranya teman-teman mendapatkan hak kesehatannya supaya teman-teman itu bisa berusia panjang dan bisa sehat terus. Kebetulan dok, kami dari 600 orang ini yang ada di Kabupaten Semarang, kebetulan itu ada yang sudah 21 atau 22 tahun sebagai pengedar HIV, dan beliau konsumsi antiretroviral secara patuh dan alhamdulillah sampai saat ini masih sehat, dan itu usianya kisaran 80 tahun Pak. Nah, dari segi itulah masyarakat saya berharap banyak melalui media sosial kayak ini atau KI yang ada di layanan kesehatan itu lebih terbuka lagi tentang penyakit HIV, tentang perilaku yang beresiko, itu bisa membatasi dan mencegahnya. Harapan kami seperti itu. Jadi jangan sampai ke depannya masyarakat itu lebih condong itu penyakit menular, bisanya menular cuma itu. Nah, melalui seks kayak itu tadi beliau masih melakukan hubungan seks secara tidak, itu yang kita takutkan. Dan jangan sampai masyarakat punya pemikiran bahwa orang terkena HIV itu orang yang lemah, orang yang sudah tidak berguna, orang yang sudah tidak bermanfaat bagi masyarakat. Di 2000 sedikit cerita ya, kita di 2001 Indonesia itu pernah menjadi juara dunia World Cup untuk khusus teman-teman pengidap HIV dan narkoba, dan ini juara 1 sedunia itu tempat Indonesia. Jadi bahwa masyarakat, teman-teman orang dengan HIV ini masih bisa kita rangkul, masih kita bisa berdayakan, dan masih bisa hidup secara normal lagi. Dari 600 yang didampingi oleh sahabat saya, Mas Bayani ya Mas ya, apakah ada suatu kendala dalam pengobatan rutin itu? Kalau kendala biasanya teman-teman satu, banyak faktor. Satu, layanan kesehatan kadang jauh, tapi saat ini hal tersebut sudah teratasi. Yang kedua, masalah dengan ekonomi. Biasanya yang perlu punya jaminan kesehatan. Dari situlah kami Yayasan Saraswati ini juga bersama dengan penjagaan Kabupaten Sukoharjo, gimana caranya teman-teman itu bisa mendapatkan hak untuk sehat. Salah satunya pemberian jaminan kesehatan kepada teman-teman orang dengan HIV. Berarti teman-teman komunitas bila belum mempunyai jaminan kesehatan dibantu dari yayasan ini? Kami bisa menyalurkan, kami sebagai jembatan saja. Oh gitu, ya. Kita sampaikan ke dinas terkait, ke dinas sosial untuk merekomendasikan bahwa teman kita ini membutuhkan jaminan kesehatan untuk
surat dari kami biasanya akan dipermudah. Oke, berarti teman-teman ODIF ini tidak hanya mendapatkan dukungan secara pengobatan sosial, tapi juga dukungan untuk mendapatkan jaminan kesehatan ya. Karena itu memang prosesnya juga lama ya kalau kita mencari sendiri. Iya, jadi kita kerja sama dengan dinas sosial itu bukan hanya untuk jaminan kesehatannya teman-teman. Iya. Biasanya orang yang teman-teman yang terpuruk waktu sakit sekaya apapun di waktu sehat, kalau sudah jatuh sakit itu biayanya banyak. Nah, dari situlah pasti sudah sakit mengeluarkan biaya yang banyak akan berpengaruh dengan ekonomi rumah tangganya. Nah, dari situlah juga kita bekerja sama dengan dinas sosial yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini untuk mendapatkan atensi kepada beberapa teman-teman yang memang benar-benar membutuhkan. Karena di waktu sakit pasti tidak bisa bekerja. Iya, betul. Akhirnya ekonominya kemudian. Iya. Dari situlah kita bekerja sama dengan dinas. Terima kasih Mas Suparno atas jawabannya yang sangat lengkap dan pengalamannya yang sangat luar biasa sekali dari tahun 2002. Ya. Kemudian ini kita beralih ke pertanyaan kepada Dr. Tri terkait program pelayanan ARV tadi. Untuk program sebelum namanya PrEP, ya itu tadi belum dijelaskan dok, monggo dok, agar penonton lebih paham. Terima kasih. Kalau di Puskesmas Grogol untuk layanan poli HIV ini, termasuk nanti juga untuk PrEP, biasanya di hari Selasa dan Jumat. Ya, supaya cuma kalau dulu itu memang Selasa terus, tapi sekarang kita ada tambah satu hari di hari Jumat. Walaupun memang dari banyak yang akses itu kebanyakan di hari Selasa. Nah, di layanan poli HIV ini, poli bugenvil seperti ini, jadi kita akan ada untuk pengobatan rutin plus bisa dengan PrEP untuk yang berisiko. Nah, PrEP ini termasuk yang baru di tahun 2025 ini diadakan di Sukoharjo. Jadi program baru itu istilahnya. Kalau yang sebelah di kabupaten sebelah dan mungkin beberapa tahun yang lalu. Cuma kalau yang dari Sukoharjo memang di tahun ini. Nah, apa sih PrEP itu? PrEP termasuk terapi pencegahan biar tidak tertular HIV. Jadi dia termasuk bagaimana cara kita tidak tertular HIV lewat PrEP. Ini biasanya diberikan kepada orang-orang yang berisiko. Ya. Apa sih yang berisiko itu? Misalnya dari pasangan atau suami istri dari orang yang HIV-nya positif. Jadi kalau soalnya apa? Ini kalau setelah misalnya masih berhubungan seksual dengan suami atau istrinya yang satu positif, yang satu negatif, yang negatif ini tidak dilindungi dengan PrEP, resiko tertularnya ada. Ya, jadi dengan adanya PrEP kita berusaha untuk minimal mengurangi resiko tersebut. Nah, PrEP ini biasanya kita juga berikan waktu kita mau dari sini. Ya, selain di layanan yang di dalam gedung yang di poli bugenvil, juga bisa kita berikan saat kita mobile visit. Nah, di mobile visit itu biasanya kalau memang kita juga di mobile atau VCT pada umumnya kan kita ada konseling prates, kemudian tes, kemudian konseling post tes. Jadi kita ibaratnya ada 2 kali konseling yang sebelum tes sama setelah tes. Nah, di sini setelah post tes atau setelah tesnya tahu hasilnya negatif, kita bisa dikasih misalnya ini kan dengan kondisi pekerjaan yang berisiko, mau tidak kita berikan PrEP. PrEP ini bertujuan biar jangan juga terlindung karena jangan terlalu banyak ada resiko di sini. Nah, dengan adanya PrEP ini biasanya yang kita kunjungi itu antusias. Dok. Kenapa ya? Karena kita juga edukasi ini obat yang baik sekali. Tujuannya dari kita tidak tertular karena kalau HIV ini juga sekali orang itu HIV positif, selamanya dia akan HIV positif. Jadi tidak bisa berubah jadi negatif sendiri. Nah, karena seperti itu dan memang efeknya yang sangat baik dengan PrEP ini memang untuk animo masyarakat ya yang memang beresiko tinggi untuk pengambilan PrEP termasuk lumayan. Bahkan kalau kita
sekali visit itu dengan jumlah yang kita cek 20-30% itu hampir bisa dikatakan 40% lebih mau untuk mendapatkan PrEP. Nah, PrEP itu juga gratis, jadi ibaratnya memang dari pemerintah sudah sangat banyak sekali usaha yang dilakukan, termasuk untuk pembiayaan seperti ini. Jadi obat ARV gratis, obat PrEP-nya gratis, VCT gratis, juga termasuk usaha dari pemerintah untuk menyiapkan masyarakat. Terima kasih dok atas penjelasannya. Jadi untuk PrEP ini memang suatu program untuk pencegahan nih, agar pasangannya tidak tertular HIV. Ini harus dikonsumsi juga seumur hidup untuk pasangannya atau bagaimana dok? Pada dasarnya kalau namanya PrEP ini memang dia bertujuan untuk mencegah. Iya. Kalau dari suami istri yang salah satunya positif HIV, yang satunya negatif, memang baiknya sendiri ikut. Karena Berarti dia ikut? juga iya. Oh begitu. Kecuali memang sudah tidak ada kontak seksual. Oh iya. Nah, itu mungkin penting ya. Tapi kalau memang masih aktif ya mungkin masih muda seperti itu, masih ibaratnya ada nafkah hariah kepentingan di sana. Kalau tidak dilakukan, ya nanti juga gimana. Tapi PrEP tujuannya juga untuk melindungi sana. Oh iya. Ya nanti kalau misalnya berhubungan, kita juga bisa lebih aman di sana dengan adanya terapi PrEP seperti itu. Nah, PrEP ini untuk penggunaannya memang ada beberapa jenis nih. Walaupun satu obat yang sama, dia bisa dipakai yang daily atau setiap hari minum, atau intermittent atau diminum saat mungkin mau berhubungan. Nah, biasanya kalau yang intermittent ini atau yang dipakai saat mau berhubungan ini biasanya untuk yang laki-laki. Oh gitu. Tapi kalau pada perempuan biasanya memang bagusnya diminum setiap hari. Setiap hari. Iya, seperti obat pil laki seperti Oh itu. gitu. Hampir sama seperti itu, tapi memang beda komposisinya, cuma cara minum sama. Jadi setiap hari diharapkan di jam yang sama terus seperti itu. Untuk jamnya bagaimana dok? Apakah harus sesuai dengan? Ya kalau baiknya memang di jam yang sama terus. Oh, jam yang setiap sama. hari Oke, sekali di jam yang sama terus. Kalau misalnya minumnya jam 7 malam ya setiap jam 7 malam. Oke. Jadi begitu ya. Untuk orang dengan HIV/AIDS itu berarti minum obatnya harus di jam yang sama dan setiap hari ya berarti. Oke. Untuk saat ini yang ada di Puskesmas untuk yang obat ARV ini satu, kita ada beberapa jenis. Ada yang memang diminum sehari sekali, ada yang minum sehari 2 kali. Walaupun memang sekarang ini ARV yang paling banyak yang kita miliki yang dropping dari dinas itu memang yang sehari sekali. Jadi nah ini yang sehari sekali ini kan manfaat cara minumnya gimana? Kan tidak lupa misalnya yang 2 kali kan pagi sore pagi sore, misalnya jam 6 pagi jam 6 sore. Nah kalau yang sehari sekali ini kan sehari terus. Nah itu saat kita konseling untuk pengobatan awal, misalnya kita ketemu berarti positif HIV, kita juga konseling edukasi terus sampai diharapkan mau minum obat. Oke. Walaupun edukasi awal itu juga susah. Nggak iya, langsung. Nggak bisa langsung ya dok ya. Iya, jadi kita kalau konseling pun juga ada caranya gimana. Kita juga misalnya HIV-nya positif, kita nggak boleh langsung positif HIV ini kan. Tapi ini kita harus support dulu, kasih support ke yang positif dulu. Saya positif. Mas atau enggak, misalnya gini, ya kan saya positif. Ini bukan lagi resikonya. Kita masih bisa bantu untuk menjaga kesehatan. Caranya gimana? Ya tadi bisa dengan minum secara rutin, kontrol rutin, konsultasi lebih lanjut. Jadi memang tujuan kita memang jangan sampai orang yang pertama kali dapat status atau diagnosis positif ini langsung ke sana. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita selalu edukasi. Maka pada positif itu lama banget ya. Kenapa ya? Jadi kita harus membangun mental dulu. Tidak cuma bilang positif saja. Jadi kan kita harus benar-benar memastikan orang yang tahu hasil COVID ini pertama bisa menerima. Walaupun banyak yang awalnya menolak berdunia, tapi dengan kita edukasi, kita ibadah paparkan, kita kasih semangat, lama-lama ada yang mau konsultasi lagi dengan kita, mau melakukan pengobatan rutin, seperti kan prosesnya panjang, tidak sekali ketemu terus mau juga. Memang kita butuh ya ini kayak pendamping dari ini kan biar ini juga ada pendampingnya, biar ada semangat lebih untuk pengobatan. Dengan pengobatan teratur harapannya selalu sehat di sana. Jawabannya. Nah, para penonton sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk para penonton yang ingin bertanya silakan
silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom live chat kami. Kami akan memilih pertanyaan yang relevan. Monggo kami persilakan untuk para penonton untuk menulis pertanyaan. Baik, ada pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana prosedur untuk cek HIV di puskesmas? Biayanya berapa dan tindak lanjutnya bagaimana? Ini pertanyaan untuk Dr. Trinugro. Monggo Dok, bisa dijelaskan lagi Dok. Terima kasih pertanyaannya. Kalau prosedur cek HIV biasanya tinggal datang aja ke puskesmas. Ya, nanti bisa kalau biasanya kalau yang cek VCT atau ini biasanya kita jalur bermudah. Jadi tidak lewat antrian umum biasanya. Tapi kalau memang lebih nyaman lagi memang pas saat poli VCT-nya, poli pogibnya buka di hari Selasa dan Jumat kalau lebih cepat lagi. Tapi kalau selain dari Selasa dan Jumat mungkin lewat pendaftaran dulu, nanti konseling dengan dokter jaganya, nanti baru akan cek di sana. Tapi kalau nanti misalnya di hari Selasa dan Jumat biasanya tinggal langsung. Ya, seperti jadi kalau memang pengennya cepat, khusus jalur cepat, ya hari Selasa dalam Jumat bisa seperti itu. Dan biayanya gratis, jadi tidak dipungut biaya. Monggo silahkan kalau yang mau cek, oh aku aku beresiko nih kemarin habis melakukan sesuatu yang mungkin beresiko, ya bisa cek aja tidak apa-apa. Ya itu kan dong namanya ceknya namanya mumpung gratis seperti itu tidak dipungut biaya. Oh ya sedikit menyinggung tadi, biasanya kalau orang ini beresiko misalnya tidak, misalnya yang beresiko hari Senin, misalnya seperti itu. Terus Selasa cek kita nggak bisa lihat apa-apa. Oh iya. Nah jadi ya jeda antara perilaku beresiko dan ceknya itu biasanya 2 minggu sampai 4 minggu. Nah itu iya. Nanti kalau misalnya di sini misalnya jajan terus saya cek ya kita nggak bisa kaitan apa-apa karena belum bereaksi di sana. Tapi memang gitu kita akan ada jeda 2 minggu sampai 4 minggu setelah kontak beresiko silakan. Berarti seperti melakukan hubungan seks hari ini, besok cek belum tentu positif ya, walaupun itu seksnya sudah sangat berisiko. Itu kenapa Dok? Ada masa jendela atau seperti apa? Kita sebenarnya memang disebutkan diterima masa jendela di mana virusnya ada, tapi belum bisa terdeteksi. Oh begitu. Jadi kalau misalnya yang masuk virusnya sangat banyak sekali, misalnya orang positif HIV tidak pernah minum obat berhubungan seksual. Oh iya. Partner seksualnya ini resikonya sangat tinggi. Ya, kenapa? Yang positif HIV tadi tidak dapat, mesti harap yang kita takutkan angka viralnya tinggi. Otomatis virusnya dalam tubuhnya banyak. Otomatis kalau dia sekali berhubungan bisa menyebarkan virus yang dia keluarkan banyak. Otomatis resikonya sudah makin besar. Ya oke. Sebentar Dok, ini ada kata viral. Mungkin penonton yang di rumah masih bingung itu viral itu angka apa Dok gitu? Coba Dok dijelaskan lagi. Kalau viral termasuk salah satu pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada orang yang biasanya kita audit atau ODA ini, tapi ada syaratnya. Biasanya syaratnya itu 6 bulan pengobatan rutin ARV baru cek viral. Tujuannya apa? Kita menilai kalau seperti apa. Kalau memang tidak terdeteksi, biasanya harapannya dia untuk membuat lebih kecil. Tapi juga termasuk kontrol kita untuk keberhasilan pengobatan. Jadi 6 bulan pengobatan ARV rutin, di bulan ke-7 atau di bulan 6 bulan dicek kamarnya. Kalau tidak terdeteksi, berarti pengobatan kita itu berhasil menekan virus. ARV ini termasuk obat untuk menekan virus, biasanya tidak aktif. Nah, sampai sekarang ini ARV tidak bisa membunuh virus HIV. Dia hanya menekan virusnya biar tidak aktif seperti itu atau dorman posisinya. Nanti kenapa? Begitu ARV tidak diminum lagi, virusnya aktif lagi, gejalanya muncul. Jadi orang yang kena HIV, virusnya tetap ada di dalam tubuh ya Dok? Tetap ada. Bisa tidak aktif kalau minum rutin ARV. Oh jadi begitu. Memang kuncinya di ARV yang rutin minum obat ARV secara rutin. Itu kunci untuk kesehatan dan menjaga virusnya tetap tidak. Oh iya. Okay. Seumur hidup Dok untuk pengobatan. Seumur hidup. Oke, seumur hidup. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang kedua. Berapa lama pengobatan untuk penderita HIV positif? Tadi sudah dijawab ya Dok ya? Untuk pengobatan seumur hidup, ya sama seperti itu. Cuma ada beberapa kasus di mana memang kalau obat ARV kan jenisnya banyak. Mungkin ada orang yang alergi ARV juga ada, misal. Otomatis karena kalau
dia memang alergi ARV, ya kita bisa rujuk ke rumah sakit untuk terapi lanjutan atau lini 2 di sana. Atau dengan pengobatan yang satu kok viralnya masih tinggi, oh tidak efektif pengobatan, biasanya kita rujuk ke rumah sakit. Nah, jadi berarti pengobatan memang diharapkannya bisa seumur hidup, cuma dalam prosesnya tadi ada yang memang langsung efektif. Ya, harapannya begitu. 6 bulan pengobatan efektif, pengobatannya sukses, sehingga seumur hidup obatnya. Tapi kalau memang dalam 6 bulan dicek kok viralnya masih tinggi atau mungkin masih ada gejala di sana, ya mungkin kita harus rujuk ke rumah sakit. Kalau rumah sakit biasanya ada penyakit dalam atau kulit yang memang spesifik untuk yang HIV di sana untuk terapi lanjutan. Jadi begitu ya, sudah terjawab. Kemudian ini ada lagi pertanyaan, apakah KTP luar Grogol bisa cek HIV di Puskesmas Grogol? Dokter Siti Nursyah, persilakan. Untuk di luar KTP luar Grogol itu bisa dicek HIV dan gratis sama ya. Karena target kita kan bukan hanya lingkup Puskesmas Grogol atau kabupaten, tapi seluruh Indonesia kita harus bisa mencapai 3.0 di 2030. Jadi kami memfasilitasi siapapun dipersilahkan untuk bisa cek HIV di Puskesmas Grogol. Di poli kami namanya Poli Bougainville. Jadi Poli Bougainville itu yang melayani baik itu pengobatan dan seterusnya tentang pasien-pasien HIV. Terima kasih dok. Jadi untuk para penonton, untuk KTP luar Grogol masih bisa tetap cek HIV di kami dan juga pengobatan juga bisa ya dok, walaupun bukan KTP Grogol ya? Bisa. Kita kalau pengobatan kan tidak memandang KTP mana aja. Oh begitu. Ya, jadi sebenarnya berlakunya secara nasional. Cuma memang diharapkan gini, kalau dalam pengobatan ARV ini untuk pelaporan pencatatan pengeluaran obat kan harus ada reknas nih, registrasi nasional untuk produk ini. Nah kalau dia ada menetap di satu tempat, misalnya di pengobatannya di Puskesmas Grogol, ya harapannya akhirnya di Grogol terus. Tapi kalau misalnya dulu kerja di wilayah Grogol, terus sekarang pindah ke Jakarta, harapannya ya kita mendampingi plus masih surat pengantar ke yang dituju. Kira-kira apa? Di tempat yang dia tuju sudah dapat mengambil obat lagi. Kalau kita rujuk ke luar sana. Jadi berarti apa? Kita juga permudah secara migrasi. Nanti kalau tempat yang baru pun bisa untuk segera akses ARV. Itu dari rumah sebelah nasional. Cuma kalau sudah di Grogol ya namanya di Grogol terus. Di Grogol terus. Jalan seperti itu. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi dok. Bayi yang lahir dari ibu positif HIV, apakah boleh untuk diimunisasi? Bagaimana dokter Tri? Oke. Pada dasarnya bayi yang lahir dari ibu positif ini tetap boleh imunisasi. Pada dasarnya seperti itu, selama tidak ada kontraindikasi dari imunisasi yang diberikan. Imunisasi kan jenisnya banyak. Selama tidak ada kontraindikasi, boleh saja diberikan di sana. Boleh saja. Cuma kita juga lihat tren klinisnya, bayi seperti apa. Kalau memang kita anggap kok bayi ini misalnya kok kondisinya nggak mungkin agak lemah atau agak gimana, itu biasanya kita tunda dulu sampai kondisi bayinya baru kita lanjutkan di sana. Atau kalau memang kita ragu, biasanya kita konsultasi dulu dengan dokter spesialis anak, apakah boleh atau tidak seperti itu. Kenapa? Karena kita harus lebih hati-hati seperti itu. Nah ya, untuk bayi ini biasanya dari anak dari ibu yang positif HIV ini biasanya tetap kita pantau. Kita akan memastikan cek ulangnya di usia 18 bulan. Nanti 18 bulan ini benar-benar kita tahu bayi ini tertular atau enggak. Oh iya. Nah, gitu. Soalnya apa? Soalnya kalau bayi baru lahir ini kita cek biasanya positif. Tapi Bayi positifnya lahir, iya. positifnya sembuh. Karena Maksudnya bagaimana dok? masih ada ibaratnya kan darah dari ibunya lepas tadi kan mungkin masih sistem imunnya dari ibunya. Oh begitu. Nah, karena kan kita memastikannya di usia 18. Oh makanya perlu pengulangan lagi di usia 18. Jadi memastikan tertular dan memang di usia 18. Begitu kalau 18 bulan ternyata positif, jadi langkah selanjutnya bagaimana dok? Kalau setelah 18 bulan dicek positif ya kita pengobatan untuk ARV-nya. Cuma untuk anak dengan ARV ini biasanya langsung memang yang berwarna atau kompetensi lebih lanjutnya ke dokter spesialis anak. Jadi tidak di puskesmas. Jadi kita kasih pengantar untuk dokter spesialis anak. Kenapa? Karena dosisnya berbeda, komunitasnya berbeda seperti itu. Jadi memang kalau ini sudah ranahnya dokter spesialis anak. Oke, berarti begitu. Tes yang ke-28
18 bulan ini ternyata positif, harus tetap konsultasi ke dokter anaknya. Oke, ini masih ada satu pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana sikap kita jika kita mengetahui teman Anda yang positif HIV, apakah yang harus kita lakukan? Ini mungkin pertanyaan yang Mas untuk Mas Karno, monggo Mas bisa dijelaskan. Singkat aja karena waktu kita sudah mau selesai. Oke, terima kasih pertanyaannya sangat baik. Jadi selama kita mengetahui teman kita adalah orang dengan HIV/AIDS, kita tetap berperilaku yang sama apa yang kemarin kita lakukan. Jadi jangan berubah sikap, jangan berubah perilaku waktu kita ketemu dan ngobrol dengan teman pengidap HIV ini. Jadi jangan sampai membawa hatinya si teman ini terluka, karena biasanya orang-orang yang baru atau statusnya orang-orang kayak itu biasanya sangat sensitif, biasanya tidak salaman, orang tidak salaman dan merasa itulah. Jadi jangan merubah sikap kepada teman yang positif, karena selama kita berteman dan itu bisa memberikan support dalam artian memberikan semangat, itu akan lebih baik. Karena teman tetaplah teman, sahabat tetaplah sahabat. Kita bukan menjauhi orangnya, tapi kita adalah kita. Oke, bagus sekali. Jadi kalau teman kita ada yang positif, kita jangan sampai melakukan stigma maupun diskriminasi gitu ya Mas ya. Jauhilah penyakitnya, jangan jauhi orangnya kayak gitu. Oke, terima kasih sebagai penutup diskusi. Izinkanlah saya merangkum pesan penting pada hari ini. HIV/AIDS bisa dicegah dengan biasanya istilahnya A, B, C, D. E, A, abstinence, tidak melakukan hubungan seks dengan orang lain selain pasangannya. Jadi harus setia ya. B, be faithful, setia melakukan hubungan seks dengan satu pasangan saja. C, kondom dalam artian gunakan kondom saat berhubungan seksual, tapi untuk yang pasangan berisiko tinggi pastinya. Kemudian D, don't inject drug, tidak menghentikan narkoba secara bergantian dengan alat suntik yang sama. Ini khusus untuk pengguna narkoba suntik, tidak boleh bergantian. Kemudian E, education, memberikan edukasi dan informasi terkait HIV/AIDS sehingga mampu melakukan tindakan pencegahan penularan HIV/AIDS. Yang kedua, layanan HIV harus diakses tanpa rasa takut atau stigma. Yang ketiga, pentingnya kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, komunitas, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan program penanggulangan HIV/AIDS. Kami mengajak seluruh penonton, ayo lakukan tes HIV secara sukarela, dukung teman dan keluarga tanpa diskriminasi, serta ikut menyebarkan edukasi yang benar tentang HIV. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pada bincang sehat kali ini, penonton dan juga tim yang sudah berkontribusi. Semoga bincang sehat hari ini bermanfaat dan menjadi langkah kecil menuju masyarakat yang lebih peduli dan responsif terhadap isu HIV/AIDS. Sampai jumpa di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.